Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, kita ada di tanggal 27 Mei tahun 2021 dan renungan kita di hari ini dengan judul Kita Harus Sempurna sebagaimana Kristus adalah sempurna. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan dengar firman-Mu pagi ini. Biarlah kiranya Tuhan kami dikuasai oleh Roh Kudus-Mu dan kami boleh memahami, mempraktekannya dalam kehidupan kami hari ini dan seterusnya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan kita dengan judul Kita Harus Sempurna sebagaimana Kristus adalah sempurna. Ibrani 5 ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Juru selamat kita mengambil hubungan manusia yang sejati sebagai anak Allah. Kita adalah putra dan putri Allah. Supaya kita dapat mengetahui bagaimana kita sendiri bertindak sesuai dengan keadaan, kita harus ikut kemana Kristus memimpin jalan kita. Selama 30 tahun, ia menghidupkan kehidupan seorang manusia yang sempurna, memenuhi standar kesempurnaan yang tertinggi. Pekerjaan kita ialah memperoleh dalam lingkungan kegiatan kita kesempurnaan yang diperoleh Kristus dalam hidupnya di dunia ini. Pada setiap tahap pengembangan tabiat, untuk maju tanpa tersandung, kita harus punya jaminan bahwa tangan yang maha kuasa akan menguatkan kita dan pengasihan yang tak terhingga ditujukan pada kita kalau kita jatuh. Allah setiap saat dapat mendengar seruan kita meminta bantuan. Adalah pikiran yang suci bila menyingkirkan suatu pikiran yang selalu bercokol di dalam hati. Kegagalan untuk melaksanakan suatu resolusi yang baik, pembentukan suatu kebiasaan yang salah karena boleh berakibat bukan saja dalam kebinasaan kita sendiri, melainkan kebinasaan orang-orang yang telah menaruh kepercayaan pada kita. Keselamatan kita satu-satunya ialah mengikuti jejak kaki Yesus, mengharap dan berlindung semata-mata kepadanya yang berkata, "Ikutlah aku." Doa kita yang tetap seharusnya, "Biarlah langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang." Setiap kesanggupan yang telah dianugerahkan Allah kepada kita harus diperkembangkan sampai ke taraf kesempurnaan yang paling tinggi, supaya kita sanggup berbuat kebajikan yang terbesar yang kita sanggup lakukan. Agar dapat menyucikan dan memperhalus tabiat kita, maka kita membutuhkan anugerah dari Tuhan yang akan menyanggupkan kita melihat dan memperbaiki kekurangan-kekurangan kita dan memperkembangkan apa yang baik di dalam tabiat kita. Anak Allah tidak mempunyai kesalahan. Kita harus bertujuan mencapai kesempurnaannya dan mengatasi seperti Dia mengatasi. Jika kita ingin mempunyai tempat duduk di sebelah kanannya. Saudaraku, kalau firman Tuhan hari ini katakan bahwa kita akan sempurna, di dalam kesempurnaan Yesus kita akan sempurna. Kita tidak mungkin sempurna dengan cara kita sendiri. Kita dapat sempurna oleh karena Yesus akan menolong kita. Tabiat kita yang masih banyak kekurangan pada saat ini, dengan pertolongan Yesus, dengan contoh Yesus, dengan pertolongan Roh Kudus, dengan tuntunan Allah, kita akan menuju pada kesempurnaan. Kesempurnaan itu adalah merupakan tahapan-tahapan di dalam hidup yang kita lalui. Hari ini kita melakukan satu kekurangan, tetapi kita menyadari dan kita memperbaiki, tidak melakukan kembali apa yang kita telah lakukan, maka kita terus bertumbuh di dalam menuju kepada kesempurnaan. Dengan bantuan Tuhan, kita tidak bisa bertumbuh sendiri. Kita hanya bisa bertumbuh kecuali kita hidup di dalam Yesus setiap hari. Biarlah pekabaran ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pekabaran yang indah hari ini. Kiranya kami dimotivasi, diberikan semangat untuk hidup selaras dengan kehidupan Tuhan, kehidupan Yesus yang telah dipraktikkan di atas dunia ini, selaras dengan firman Tuhan, agar pada akhirnya kami lebih sempurna. Bahkan ketika Yesus datang kami boleh ada dalam kerajaan. Tuhan, inilah doa kami, ampuni kekurangan dosa kami,
Sepanjang hari ini kami taruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.